Shalom Bapak Ibu. Dengan seri video ini, saya mau menjelaskan tentang beberapa tren yang ada di gereja Indonesia sekarang. Kadang-kadang tren ini bisa berbahaya mengenai kebenaran yang harus dipegang di dalam gereja dan diamankan di dalam gereja. Jadi ini pendahuluan untuk seri ini, dan nanti kita akan membahas tentang bernubuat dan obsesi tentang Israel, dan kita akan membahas tentang 666 itu, antikristus itu. Kita akan membahas tentang entertainment di dalam gereja dan seterusnya. Jadi ada beberapa tema, tetapi untuk pendahuluan ini kita mulai. Jadi ada sebuah bahaya di dalam hobi fotografi. Hal ini adalah ketika kita mengambil foto pemandangan alam yang indah, kita menjadi lebih terpersona tentang keindahan foto yang kita ambil daripada alam ciptaan Tuhan itu sendiri. Kita kehilangan fokus pujian kita oleh karena alat yang mengabdikan apa yang seharusnya kita puji. Hal ini seperti memuji merek kuas yang digunakan untuk membuat sebuah lukisan mahakarya daripada kejeniusan sang pelukis itu. Atau seperti menyanjung kekuatan alat pahat yang digunakan untuk memahat sebuah patung yang menakjubkan daripada memuji kehebatan sang pemahat yang menggunakan alat tersebut. Bahaya terbesar dari semua ini adalah bagaimana mereka mengalihkan perhatian kita dari satu-satunya yang layak untuk dipuji. Inilah yang dapat diakibatkan oleh perkara-perkara yang kurang penting terhadap perkara yang paling utama. Perkara-perkara yang kurang penting di dalam gereja mungkin menarik dan kadang-kadang bisa menjadi penting. Tetapi jika hal-hal tersebut mengalihkan kita dari esensi kebenaran, maka ini akan menjadi sebuah masalah besar. Buku ini atau seri ini berisi tentang tren-tren di dalam di dalam gereja modern di Indonesia yang menyimpang dari inti Injil. Jadi nanti seri-seri ini akan menjadi bentuk buku ya. 1 Timotius 4 mengajarkan kita untuk menjaga kebenaran dari pengaruh tahyul dan argumen-argumen yang tidak perlu. Pada bagian pertama dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5, kita melihat bahwa ajaran palsu menjadi sebuah masalah serius yang muncul di dalam gereja. Paulus menggunakan cara yang menarik untuk melawan hal tersebut. Jalan yang sesat adalah sebuah jalan yang mulus namun mematikan. Tetapi kita dapat melindungi kebenaran dengan hati yang penuh rasa syukur. Penolakan terhadap kebenaran Tuhan biasanya diawali dengan kompromi-kompromi moral yang kecil atau obsesi terhadap topik-topik terkini. Dalam surah ini, 1 Timotius, Paulus memperingatkan Timotius akan kompromi-kompromi demikian, yakni kompromi-kompromi yang membawa kita ke jalan yang sesat. Dia mengatakan bahwa kompromi-kompromi seperti ini akan banyak terjadi di masa yang akan datang. Paulus merasa bahwa dia sedang berada di waktu yang akan datang ini. Dia menyadari bahwa orang-orang yang telah meninggalkan imannya adalah sebuah masalah. Perjanjian baru mendefinisikan hal-hal hari-hari terakhir atau akhir zaman sebagai rentang waktu sejak kebangkitan Yesus sampai kedatangannya yang kedua kali. Saat ini kita masih berada di waktu-waktu terakhir tersebut.
Saat ini kita bisa melihat banyak contoh dari orang-orang yang telah meninggalkan ajaran firman Tuhan yang benar karena doktrin, peraturan, dan hal-hal yang palsu. Inilah sebabnya gereja harus tetap menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran sebagaimana disebutkan dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Paulus menuliskan, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Kita melindungi dan menjaga kebenaran agar kita dapat memberitakannya dengan benar dan tidak tergoda untuk jatuh ke dalam pengajaran yang salah atau terganggu oleh tren-tren yang tidak penting. Proses menuju ke jalan yang sesat terjadi secara halus tetapi mematikan. Hal ini dimulai dengan menutup telinga kita terhadap hati nurani sampai kita kemudian menjadi mati rasa. Paulus berkata bahwa hati nurani dari guru-guru palsu ini telah dicap atau seared dengan besi panas. Kata dicap yang digunakan di sini adalah kata yang berarti cap atau berasal dari kata kerja yang artinya panas yang menyengat, panas matahari yang membakar. Ketika kita melakukan kauterisasi terhadap kulit, ujung saraf atau tumor di permukaan, jaringan-jaringan tersebut dihancurkan dengan cara dibakar dan kemudian menjadi tidak sensitif. Demikian pula halnya dengan nurani yang telah mengalami kauterisasi akan menjadi kebal dan bahkan mati rasa. Ketika kita terus-menerus berdebat melawan hati nurani kita, maka semakin lama suaranya akan menjadi semakin kecil dan akhirnya menghilang. Hymenaeus dan Alexander dalam 1 Timotius 1 adalah contohnya. Dengan menolak iman dan hati nurani yang murni, mereka telah menghancurkan iman mereka. Hal ini seperti menderita penyakit herpes zoster secara rohani. Saya pernah menderita herpes zoster di bagian kulit, kepala, dan wajah saya pada tahun 2002. Penyakit ini sangat mengganggu saya. Namun demikian saya mendapatkan obat untuk penyakit itu cukup awal dan akhirnya saya pun sembuh setelah sekitar 2 minggu. Tetapi akibat dari penyakit tersebut, ada bagian di atas kulit kepala saya di sini dan yang sarafnya tidak lagi berfungsi. Herpes zoster dapat melumpuhkan saraf. Saraf-saraf tersebut masih belum pulih 100% setelah 20 tahun kemudian. Masih mati rasa sedikit. Ilustrasi yang lebih jelas adalah seperti penyakit kusta. Ketika kita melakukan kompromi-kompromi kecil terhadap doktrin, ini sama seperti penyakit kusta rohani yang menyebabkan lumpuhnya ujung saraf kita terhadap rasa sakit. Ketika kita membiarkan ajaran sesat atau hal-hal yang kurang penting untuk menguasai atau menumbuhkan akar-akarnya, hal tersebut akan mulai melumpuhkan ujung saraf hati nurani kita. Sehingga kita tidak lagi merasakan rasa sakit secara rohani dan juga di duka cita dari Roh Kudus. Setelah hati nurani cukup atau dicap atau dilumpuhkan, maka tidak ada keraguan lagi untuk menjadi pendusta-pendusta yang munafik. Stott mengatakan bahwa ini merupakan sebuah keancaman yang kuat. Guru-guru palsu tersebut tidak hanya dengan sengaja menipu dengan topeng pembelajaran dan keagamaan mereka yang menyesatkan. Mereka sendiri bahkan tidak percaya akan apa yang mereka ajarkan. Ini sama seperti guru palsu yang meraup keuntungan finansial dari ajarannya sementara ia sendiri tidak pernah mempercayai apa yang ia ajarkan. Penyimpangan
menuju ke jalan yang sesat terus berlanjut seiring dengan semakin terpaparnya mereka akan pengaruh roh-roh penyesat. Ajaran ini berasal dari si jahat. Iblis adalah bapa segala dusta. Dia ingin orang-orang menjadi bingung dan mencari jawaban dalam sistem kebohongannya dan membingungkan. Hal ini menjelaskan mengapa orang-orang pintar di dunia mengikuti paham New Age yang bagi kita mungkin nampak sangat tidak masuk akal. Atau mengapa paham itu terus bertumbuh dengan subur dalam lingkungan akademik kita. Atau mengapa para pemimpin rohani yang telah terlatih menjadi bingung dengan tren-tren baru di dalam gereja yang nampaknya benar. Meskipun beberapa topik yang dibahas dalam buku ini tidak dapat atau di dalam seri ini tidak dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang berasal dari roh penyesat. Tetapi hal itu dapat dianggap demikian jika mengalihkan perhatian kita dari esensi Injil. Ajaran-ajaran yang diilhami oleh roh penyesat adalah ajaran yang mendukung konsep bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui perbuatan atau kekuatan. Dan kebenaran dianggap sebagai kebaikan batiniah umat manusia. Alkitab mengatakan bahwa segala kebenaran, kesalehan manusia sama seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada yang benar, tidak seorang pun. Selain itu, ajaran-ajarannya roh penyesat adalah ajaran yang mendorong gaya hidup yang mewah, yang didasarkan pada ajaran sesat yang mengajarkan bahwa Tuhan ingin kita semua menjadi raya, sehat, dan sejahtera. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa upah kita yang sebenarnya ada di dalam surga dan kita harus menyimpan harta kita di surga, yaitu buah roh yang lahir dari kehidupan yang dipersembahkan kepada Kristus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Banyak tren-tren modern di dalam gereja yang mengalihkan perhatian dan membingungkan kita dari Injil. Mereka adalah roh-roh penyesat. Jalan yang sesat ini yang dimulai dengan hati nurani yang tetap dicap dengan roh-roh pendusta dan penyesat, pada akhirnya berakhir dengan orang-orang yang meninggalkan iman mereka. Kata meninggalkan yang digunakan di sini di 1 Timotius 4 adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti murtad. Kata tersebut mengandung arti mundur atau meninggalkan iman. Sama seperti seorang prajurit yang meninggalkan pasukannya, berpaling dari kesetiaannya. Semoga kita dapat menjaga esensi kebenaran di dalam gereja agar hal-hal tersebut tidak terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya kita menjaga kebenaran? Salah satunya adalah dengan menjalani kehidupan yang penuh dengan rasa syukur, memahami bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Hati yang penuh ucapan syukur yang berpusat pada Tuhan sebagai sumber dari berkat dan pengharapan sejati akan melindungi kita dari tren-tren yang mengalihkan. Cara lain untuk menjaga kebenaran adalah dengan menjadi terdik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 6. Tuhan memanggil kita untuk mengikuti program latihan yang akan menjauhkan kita dari kesalahan. Latihan dan olahraga adalah hal yang sangat biasa di zaman kita. Kita memiliki pelatih pribadi, pusat kebugaran, alat latihan beban di rumah, alat cross trainer, mesin dayung, mesin nautalis, serta aplikasi untuk olahraga dan jalan kaki dan lari di ponsel kita. Ada pula diet rendah karbohidrat
karbohidrat, diet tinggi protein, diet rendah kolesterol, diet tanpa daging, diet tanpa pencuci mulut, dan no fun diet. Dokter mengatakan bahwa jika Anda mengikuti program olahraga rutin, Anda akan dapat mencapai berat badan dan kebugaran fisik yang Anda inginkan. Jika Anda pernah mencobanya, maka Anda tahu bahwa seringkali manfaat yang dijanjikan tersebut tidak didapatkan secara langsung. Bahkan dalam beberapa minggu pertama, Anda mungkin merasa lemah dan lelah. Kuncinya adalah ketekunan. Latihan jangka panjang akan menghasilkan kondisi fisik yang lebih baik. Prinsip yang sama juga berlaku dalam hal kesalehan dan doktrin yang benar di dalam hidup kita menjaga kebenaran. Olahraga maupun berlatih dalam hal beribadah tidak selalu terasa nyaman, tetapi akan memberikan hasil yang luar biasa dalam jangka panjang. Inilah latihan yang sesungguhnya. Tuhan memanggil kita untuk melakukan latihan demikian. Kontes yang kita lakukan adalah perjuangan atas pemikiran, pandangan, keinginan, tujuan, dan jiwa kita dalam berbagai aspek. Ini adalah sebuah pertempuran yang sengit. Oleh karena itu, diperlukan latihan yang sesungguhnya. Jika kita berkomitmen untuk melakukan latihan tersebut, maka kita akan menuai banyak manfaat. Kita dapat menjaga pikiran kita dari tren-tren yang mengecoh dan melindungi sentralitas Injil. Melatih diri dalam kesalehan harus didasarkan pada kebenaran. Kesalehan tidak muncul dari seperangkat undang-undang dan larangan yang didasarkan pada kebenaran palsu atau kemunafikan. Kesalehan memiliki dasar di dalam Yesus dan di dalam pemahaman akan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Banyak di antara kita sama seperti Timotius, dibesarkan di dalam kebenaran iman dan ajaran sehat yang telah kita ikuti. Ajaran yang sehat akan membentuk seorang pelayan yang baik. Di balik pelayanan seorang pengajar firman Allah yang baik, terdapat disiplin untuk mempelajari firman Allah secara pribadi. Sebuah guru yang terbaik tetap menjadikan diri mereka sendiri sebagai siswa yang terbaik. Mereka dapat mengajar baik karena mereka belajar dengan baik. Jadi sama seperti Timotius, sebelum kita dapat mengajarkan kebenaran atau menjaga kebenaran dengan baik, kita sendiri harus memahaminya. Jika saya akan memulai sebuah program latihan untuk membangun daya tahan dan jantung yang kuat, saya akan memastikan bahwa saya memiliki buku atau aplikasi yang tepat untuk itu. Latihan seorang pemain bola basket atau akan berbeda dari latihan seorang pemain sepak bola. Latihan seorang pemain bulu tangkis akan berbeda dengan latihan seorang pelari maraton. Kita berlatih sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Kita memiliki buku panduan yang tepat untuk program latihan kita, Alkitab. Dan kita tidak boleh berhenti belajar. Melatih diri beribadah adalah sebuah proses seumur hidup yang harus terus dilakukan untuk membangun fondasi di atas firman Tuhan. Ketika saya masih remaja, saya mulai menghafalkan Alkitab, tetapi saya tidak berhenti. Saya kemudian menghafal beberapa kitab dari Perjanjian Baru. Tidak hanya itu, setiap tahun saya harus terus berkomitmen untuk menghafal, merenungkan, mempelajarinya. Jika saya ingin dapat menyampaikan firman Tuhan dengan efektif, maka saya harus terus membangun dasar saya di atasnya. Sekali lagi, latihan untuk menjaga kebenaran ini adalah sebuah kerja keras. Paulus memperingatkan Timotius untuk menjauhi tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, ajaran palsu,
dan persoalan yang dicari-cari, yang membuat kita menyimpang dari hal yang benar-benar penting. Tahyul dan dongeng nenek-nenek tua kemungkinan besar merujuk kepada guru-guru palsu. Ini adalah kepercayaan bahwa kita dapat menjadi saleh melalui aturan yang dibuat manusia atau melalui tindakan-tindakan eksternal. Misalnya, jika seorang hanya makan sayur, maka mereka lebih kudus. Atau Tuhan lebih mencintaiku karena aku tidak pernah menikah, contohnya. Tetapi kesalehan sejati sesungguhnya terletak di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti yang diingatkan oleh ayat yang ke-6. Ini adalah sebuah kerja keras. Kita harus melatih diri kita beribadah. Kata melatih di sini menggunakan kata yang dipakai untuk gimnasium. Kita harus berusaha untuk menjadi saleh. Bagaimanakah caranya kita bisa melakukannya? Hal tersebut memerlukan disiplin, hikmat, arahan yang tepat, akuntabilitas, dan komitmen terhadap kebenaran. Renungkanlah tentang bagaimana seorang atlet melatih diri untuk sebuah pertandingan. Dia tidak akan mengonsumsi makanan yang akan merusak program latihannya, seperti makanan manis, makanan berlemak, minuman bersoda, dan seterusnya. Dia akan bangun pagi-pagi untuk berolahraga dan bersiap-siap. Dia terus melakukannya walaupun latihan tersebut terasa tidak nyaman. Terapkanlah prinsip-prinsip ini dalam hal melatih diri ke dalam beribadah. Kita harus menahan diri kita dan mengonsumsi makanan dunia yang tidak sehat, dari kenajisan dan dari hal-hal tidak sehat yang mendukakan Roh Kudus. Sikap dan tindakan semacam ini muncul beberapa kali dalam buku panduan pelatihan kita, yaitu Alkitab. Kita juga harus menolak makanan yang tidak sehat atau tidak berguna dari tren-tren modern maupun tahyul di dalam gereja. Kita harus bangun pagi-pagi dan melatih jiwa dan roh kita dengan cara meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, mendengarkan suaranya dan berbicara dengannya. Atau kita dapat juga melakukan latihan ini di malam hari jika kita merasa lebih segar di malam hari. Kita harus tetap melakukannya walaupun kita merasa tidak nyaman. Kita harus mulai dari hal-hal yang ringan dan kemudian menambah beban latihan kita setahap demi setahap dalam hal latihan beribadah dan menjaga kebenaran. Kita tidak akan dapat langsung melakukan lari maraton hari ini. Kita harus mulai dengan berlari satu putaran dahulu. Seseorang mungkin mengeluh, bukankah melatih diri untuk beribadah dan menjaga kebenaran ini terasa begitu membatasi atau mengikat? Elton Trueblood menulis, kehidupan rohani kita tidak akan bisa bertumbuh jika kita belum pernah menghadapi paradoks dasar kebebasan, yaitu bahwa kita memiliki kebebasan paling penuh di saat kita terikat. Tetapi bukan terikat dengan cara sembarangan. Yang terutama adalah sifat dari ikatan kita. Seseorang yang ingin menjadi atlet tetapi tidak mau mendisiplinkan tubuhnya dengan berolahraga teratur dan pantang terhadap sesuatu, tidak akan bebas untuk menjadi yang terbaik di atas lapangan atau lintasan. Kegagalannya untuk berlatih dengan keras membuatnya kehilangan kebebasan untuk berlari dengan kecepatan dan daya tahan yang diinginkan. Demikian pula kehidupan yang saleh juga menerapkan prinsip yang sama. Disiplin adalah harga dari kebebasan. Jadi mengapa kita khawatir terhadap tren-tren dan tahyul-tahyul? Mengapa kita perlu melatih diri kita dalam kesalehan? Mengapa sebagai seorang Kristen kita tidak mengambil jalan yang mudah saja berjalan mengikuti arus? Jawabannya adalah karena ada manfaat yang besar
di dalam ibadah dan di dalam menjaga kebenaran. Melatih kesalehan untuk menjaga kebenaran itu mengandung janji berguna, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus berkata dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 bahwa latihan badani terbatas gunanya. Arti harfiah dari kata terbatas dalam terjemahan ESV adalah kecil. Memelihara tubuh kita dengan cara mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga memiliki beberapa manfaat, tetapi hal itu tidak sebanding dengan manfaat dari ibadah yang sejati dan menjaga kebenaran Injil. Paulus bukannya mengkritik latihan badani, tetapi yang ingin dia sampaikan bahwa bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu, menjauhkan diri dari kesenangan jasmani dengan pantang terhadap makanan tertentu dan keintiman seksual. Latihan semacam ini terbatas gunanya untuk keselamatan dan kesalehan sejati. Sebaliknya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Hal tersebut berguna untuk kehidupan saat ini. Ini adalah sebuah pemikiran yang memberikan semangat. Tuhan tidak memanggil kita untuk memiliki sukacita di surga saja. Dia ingin kita memiliki sukacita dan kehidupan yang berlimpah di bumi ini. Dia ingin kita menikmati kehadirannya di sini. Orang Kristen, orang percaya seharusnya tidak menjadi orang-orang yang depresi, yang mengaruni pencobaan hidup dengan wajah yang putus asa. Salah. Allah ingin kita merasakan sukacita hidup saleh di bumi ini. Ada sukacita dan kebebasan sejati ketika kita melakukan segala sesuatu dengan cara Tuhan. Itulah sifat dari jalannya. Kita akan merasa lebih puas dan lebih sukacita ketika kita rela membuang rencana kita dan mengikuti rencananya, rencana Yesus. Manfaatnya juga ada pada kuasa pemberitaannya. Ketika kita menjalani kehidupan yang saleh di bumi, kita menyatakan pujian terhadap Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya. Kita menyatakan apa yang dapat Tuhan perbuat dalam sebuah kehidupan yang berserah kepadanya. Memberikan pengharapan kepada mereka yang putus asa, serta kekuatan bagi mereka yang lelah berjuang untuk menjadi benar dan baik dengan kekuatannya sendiri. Kita tahu kita tidak bisa benar-benar menjadi kudus kecuali dengan Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan yang baik di antara orang-orang yang tidak percaya, sekalipun mereka mengejek dan mencemooh, pada akhirnya mereka akan tertarik pada konsistensi kita. Konsistensi. Hal-hal yang kita capai dan tujuan hidup kita. Tren-tren dan tahyul tidak dapat melakukan hal ini. Pemikiran serupa juga terhadap di dalam Titus pasal 3 ayat 8. Paulus berkata, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ibadah itu juga berguna untuk kehidupan yang akan datang. Yesus berkata, kumpulkan harta bagimu di surga. Matius pasal 6 ayat 20. Kita menyimpan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia melalui kuasa Roh Kudus ke dalam tabungan surgawi. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 mengatakan tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Puji Tuhan. Melatih diri beribadah untuk menjaga kebenaran ini merupakan perjuangan seumur hidup. Namun ini adalah perjuangan bersama kuasa Tuhan. Kita melatih hal ini dalam
melihat hal ini dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai 10. Untuk ketiga kalinya dalam kitab 1 Timotius, Paulus berkata, perkataan ini benar. Dia mengatakan hal tersebut untuk kalimat Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Dia juga mengatakannya untuk kalimat orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ini 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Dan sekarang dia mengatakannya, perkataan ini benar juga untuk ayat 8. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Kita bisa melihat adanya perkembangan di sini. Yesus menyelamatkan orang berdosa. Ia memanggilnya untuk melayani dan kemudian untuk memulai dan melanjutkan sebuah proses ibadah seumur hidup. Ibadah ini adalah sesuatu yang harus kita usahakan dengan jerih payah dan perjuangan. Kata-kata berjerih payah dan berjuang mengandung makna kerja keras. Ada makna perjuangan dan sebuah pertarungan. Hal ini mengingatkan saya pada kisah Yakub dalam Kejadian pasal 32. Dia bergumul dengan Tuhan. Mengapa? Karena Yakub menginginkan berkat Tuhan. Hal ini terjadi setelah ia menyia-nyiakan 20 tahun dari hidupnya karena dia menginginkan hal-hal duniawi. Akhirnya hanya Tuhanlah yang ia miliki. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Apakah kita bersedia berjuang untuk kebenaran dan tidak terganggu oleh hal-hal yang kurang penting, tren-tren dan takhyo-takhyo? Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13 mengatakan, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan Kolose pasal 1 ayat 28 sampai 29 mengatakan, dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dalam kuat di dalam aku. Ini adalah sebuah paradoks. Kita berjuang dan berusaha, tetapi kita melakukannya dengan kekuatan dari Tuhan. Kita mengerjakan keselamatan kita, tetapi Tuhanlah yang bekerja di dalam diri kita. Ketika kita mengambil langkah untuk mendisiplin dan melatih diri beribadah dan menjaga kebenaran, Tuhan akan memampukan kita. Roh Kudusnya akan memampukan kita saat kita berserah kepadanya. Sehingga jika di kemudian hari muncul tren-tren baru, suara Roh Kudus akan terdengar semakin keras dalam hati kita dan semakin kuatnya keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan dan menjaga Injil. Namun demikian, kita harus mendisiplin diri dalam hal ini. Saat Anda berlatih angkat beban, Anda memerlukan seorang penilik atau spotter. Spotter berdiri di belakang bar bench press dengan posisi tangan siap seperti ini. Di bawah bar untuk berjaga-jaga jika si pengangkat beban tidak dapat menahan beban tersebut. Bertahun-tahun yang lalu, saya sedang mencoba berlatih angkat beban di kamar tidur saya. Ada sebagian kamar itu yang dikhususkan untuk alat-alat tersebut. Saya menjadi lelah. Dan kemudian saya mulai tertawa karena situasi yang saya alami. Menurut saya itu lucu. Karena suatu alasan saya merasa hal itu lucu dan saat itu saya tidak memiliki spotter.
saya sendiri. Karena semakin lama beban itu terasa semakin berat menekan dada saya. Satu-satunya yang dapat saya lakukan adalah berguling di samping dan membiarkannya terlepas dari palang. Ibu Laura berlari masuk ke dalam kamar dan menyaksikan adegan memalukan itu. Memalukan saya. Menurutnya hal itu tidak lucu. Nah, Roh Kudus adalah spotter kita. Kita berjerih payah dan bekerja keras, tetapi kita melakukannya dengan bersama dengan Roh Kudus. Dia tidak hanya mengawasi kita, dia membantu mengangkat beban kita. Jadi, apakah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebenaran? Bagaimanakah kita bisa bertambah baik dalam hal kedisiplin untuk menangkal tren-tren konyol dan berfokus kepada intisari Injil? Kita dapat membuat sebuah jadwal latihan, catatan rohani pribadi, atau latihan rutin dalam firman Tuhan. Kita bisa mencari seorang teman untuk berlatih, seorang yang dapat diandalkan yang akan memeriksa kita dalam hal doktrin dan ajaran kita. Kita bisa berlatih secara menyeluruh. Hal ini meliputi kekudusan pribadi, pemahaman yang lebih dalam akan firman Allah, hubungan dengan keluarga, komitmen kepada Yesus, dan komitmen untuk menggunakan firman Allah sebagai sumber utama kebenaran kita. Mengapa kita perlu melatih diri kita untuk menjaga kebenaran selain alasan utama untuk menyenangkan Tuhan? Ada sebuah konflik yang mengerikan di dunia ini dan bagi kehidupan gereja, yakni adalah sebuah pertandingan bagi kebenaran dan bagi jiwa kita. Ada sebuah kisah tentang Joseph Duveen, pemimpin dari perusahaan seni Amerika yang menyandang namanya. Pada tahun 1915, ia berencana untuk mengirimkan salah seorang ahlinya ke Inggris untuk meneliti beberapa tembikar kuno. Dia memesan perjalanan dengan kapal bernama Lusitania. Kedutaan besar Jerman kemudian mengeluarkan peringatan bahwa kapal itu mungkin akan diserang oleh torpedo. Duveen ingin membatalkan perjalanan itu. Dia berkata kepada ahlinya yang masih muda, "Saya tidak dapat menanggung risiko jika Anda sampai terbunuh." Tetapi pria itu berkata, "Jangan khawatir, saya adalah seorang perenang yang kuat. Dan ketika saya membaca tentang apa yang terjadi di Samudra Atlantik, saya mulai melatih diri saya dengan menghabiskan waktu setiap hari di dalam bak berisi air es. Awalnya, saya hanya bisa bertahan selama beberapa menit. Tetapi pagi ini, saya bisa bertahan di dalam bak itu selama hampir 2 jam. Duveen tertawa karena hal ini kedengarannya konyol, tetapi ahlinya tetap pergi berlayar dan kapal Lusitania tertambak oleh torpedo. Pria mudi itu diselamatkan setelah hampir 5 jam berada di perairan laut yang sangat dingin, dan ia masih ada dalam kondisi yang sangat baik. Kenapa? Sama seperti anak muda ini, kita harus melatih diri kita dengan cara melakukan ajaran yang sehat dan dasar kepercayaan iman yang benar. Sehingga ketika torpedo dari tahyul dan tren-tren terkini datang menyerang, kita tidak akan tenggelam di dalam perayaan doktrin palsu. Kita harus menjaga kebenaran. Jadi ini pendahuluan Bapak Ibu untuk seri ini, dan sesi berikutnya kita akan membahas tentang bernubuat mania atau
kegilaan untuk bernubuat, khususnya antikristus, KTP dan nama-nama dan seterusnya. Nah, ini tren-tren yang akan menjadi bahaya untuk gereja kalau kita tidak pegang kebenaran. Jadi mari kita pegang kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati.